Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki pagi ini hari yang ke-10 di bulan Ramadan. Seperti biasa, kita tiap ba'da subuh mencoba mengkaji kitab Asrarus Shalah. Semoga kita dapat keberkahan dan ilmu manfaat dari kajian ini. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim Fatihah, yang mana Fatihah kita aturkan terkhusus kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga Nabi, para tabi'in, para ulama, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita, orang-orang tua kita, sanak tolanan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Wabil khusus musannaf hadzal kitab al-diniyah al-Fatihah. Iya. Terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang rahasia-rahasia berdiri, menghadap kiblat, rahasia-rahasia menghadap kiblat. Ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Asrarul qiyami utawi iki iku rahasia-rahasiane berdiri. Wa amal i'tidalu anapun utawi jejeg kok iman hale ngadeg, fa inna ma huwa monggo sak temene i'tidal iku mathulu bisahsin, iku budalane lunga bisahsin kelawan awak-awakan, wal qalbi lan ati lan atine bena yadillahi azza wa jalla iku ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla. Fal yakun monggo ana apa raksaha kepalane abet alladzi wa kang utawi raksun iku arfa wa'dhi luweh dur-dure anggota badane abet. Mudrikon kang monggo ndinglokake mutatian kale kang mbungkokake mutang kisan kale jungkel atau ngandhapake sirah wal yakun lan ana sira wat uraksi apa panggonane kepala anirtifai dadi luhur-luhure anggota. Tambihan penting ala ilzamil qalbi ing atase netepake ati atawaddu'a ing sifat tawadhu wa tadlulan ngrasa ina wa tabarrujulan lebaran anit ta'arusi saking sifat kepala wa sifat kepala wa takaburi lan sifat takabur. Wal yakun lan ana sira ala zikrihi kowe ngatasé zikire abet hauna ing dalem i'tidal hadrul qiyami apa khawatire ngadeg bena yadillahi azza wa jalla ing dalem ngarsane Allah taala. Wa fi hauli matlai lan ing dalem pekewe nggon ningali indal ardi maring mindal urudi ing dalem nalika dina mentokake lisuali maring dina pertanyaan lisuali maring beberapa pertanyaan dina ditakoki dina kiamat. Wa alam lan werwasira fil hali ing dalem saknalika ana ustuwe abet qaimun iku wong ngadeg bena yadillahi azza wa jalla ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla wa huwa hale utawi Allah iku matlaun kang mirsani alai ing atase abet. Faqama monggo jumeneng bena yati ing dalem ngarsane Allah kiaman kelawan jumeneng kiamahu kelawan jumenenge abet bena yati ba'da muluki zaman iku ing dalem antarane sebagiane malaikat zaman.
ingkana lamun ana sapa abad iku ya azuzu apa sapa abad an ma'rifatu kan hujallalahu ing dalem ngawerwi saking ngawerwi apa sejogatine agunge Allah. Bal qadra balik kuasa fi dawami qiyami ing dalem langgenge ngadege abad fi sholati ing dalem salate abad anaustune abad iku malhutun den awasi wa markubun lan den injen-injen bi aini ka inatin ing dalem dengan mata kang wasani mirrajli soleh saking lelaki sing soleh min ahli saking ahline abad au miman utawa saking moyar gobu kang demen sapa apa jenenge abad fi ayyarifau ing yen to ngaweruhi sapa man ing abad bisilahi kelawan kaapian fa innahu maksudna abad iku tahdau enteng inda dalika ing dalem ngono kang tinutur kumang atrofa apa anggotane abad wa tahsaulan khusuk apa jawarihu apa jenenge ya anggota atrafa wa taskulan tetep apa jamia ajai apa bagian sekabehane bagiane abad hifatan kelawan lembut ayah sebagai bangsa ake ing abad dalika mengkono apa mengkono apes al miskina kang miskin ila killatil khusuk karena sebab sidike kekhusukan wa idza hasala nalikane kuwasa min nafsi saking awak dene abad bitamasihi kelawan inda mulahadatin mu ing dalem nalikane ngawasine kawula mulahadati abdin ngawasane kawula miskinan kang miskin fa ataba mongko apa mongko roh abad nafsahu ing awak dhewe ne abad wa qala lan dawuh abad lah maring nafsah inna astunen nafsah iku tadainu ngaku-ngaku sapa nafsah ma'rifatullah ing ngaweruhi Allah wa hubbu lan demen ing Allah afala tastakin ana ta raisen manistahzaa saking wong kan saking kendele abet alai ing atase Allah ma'a taufir oleh ngegungake abdan ing kawula ngakune abet abdan ing kawula min ibadi saking kawulane Allah au tahsinu utawa ana ta isin ana sae manusa wala tahran ora hu ing Allah wa hale Allah hakukul wa ngekai ayahsia ing yen isin sisra Allah walidzalika lan krana mengkono-mengkono iku mang antahsyanas lama kaya keterangan kala kawis dawuh abura sinten abura kaifa hale kaya apa alhayu utawi isin minallah saking Allah faqala mongko matur mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahi isin sapa wong minhu saking Allah kama yastahi kaya oleh isin sapa wong minar rijali sholih saking apa wong lanang kang saleh ming kaumi saking kaume wong rajul memang akhraja ngetoe al hadis al Kharaiti sapa Imam Kharaiti fi makarimil akhlak ing kitab makarim awal bagalan membaiki fi su'ubi ing dalam min hadis Sa'id bin Zaid mursalan hadis mursal binawis padane hadis. Jadi bab ini menerangkan tentang rahasia-rahasia berdiri. Jadi ketika seorang hamba, nah ini sudah berdiri niat mau sholat. Nah ini kita memposisikan awak, nah, diri kita ini loh sedang bersiap-siap berangkat, sudah bersiap berangkat. Dan hatinya kita itu harus selalu bersama Allah Azza wa Jalla. Maka kepala kita ini loh anggota badan yang paling tinggi itu kita ketika sholat itu disuruh merunduk, disuruh merunduk dengan sungguh-sungguh merunduk. Nah, sebabnya apa? Sebabnya kepala yang merupakan bagian tertinggi dari
manusia itu menunjukkan bagaimana tetapnya hati seorang hamba ketika menghadap kepada Tuhannya itu pada posisi yang sedang tawadhu, sedang merasa hina, sedang menghilangkan semua sifat-sifat yang ada di kepala, terutama sifat takabur, sifat merasa pintar. Nah, itu ketika sholat itu hilangkan semua dengan posisi berdiri tegak, kepala agak merunduk. Ini mencerminkan keadaan hati kita bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Kepala kita yang paling elemen paling kita banggakan di hadapan Allah itu ternyata di hadapan Allah itu tidak boleh kita takabur. Di depan makhluk tidak boleh, apalagi di hadapan Allah kita benar-benar sedang tawadhu, merasa hina, merasa takut kepada Allah dengan jalan kepala, dengan cara kepala ketika sholat itu agak dirundukkan. Ini baru persiapan sholat ini. Baru persiapan sholat itu kita sudah membawa suasana itu ketika sedang menghadap kepada Allah. Dan kita hanya ingat kepada Allah. Dalam keadaan berdiri tegak ini kita rasa kekhawatiran ketika berdiri itu kita di hadapan Allah. Nah, ini adalah kita seperti sedang mau disidang di hadapan Allah. Seperti ketika yaumul qiyamah. Ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini kan orang kalau dalam sidang itu pasti deg-degan. Walaupun benar loh, kan kemungkinannya kebenaran kita itu kadang benar menurut kita. Nah, ini ketika sedang sholat itu kita jaga suasana itu. Suasana kita sedang seperti kita bayangkan atau kita menghadirkan suasana kita di hadapan Allah penuh rasa ta'zim, takut. Nah, seperti ketika mau di sidang itu, di banyak pertanyaan kita mengingat dosa-dosa kita yang terlalu banyak, maksiat kita di hadapan Allah itu kita pasti gemeter takut. Nah, dalam keadaan berdiri ini yang ada itu hanya kita dan Allah. Allah melihat kepada apa-apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, Allah melihat. Maka ketika kita menghadap itu seolah-olah kita menghadap Allah, Zat yang Maha Satu. Di sekitar kita ini disaksikan para malaikat-malaikat, sebagian besar kita malaikat-malaikat itu zaman. Malaikat-malaikat itu berada di sekitar kita. Nah, makanya ketika orang sholat itu malaikat ya ikut sholat sekitar kita. Nah, itu makhluk kita sedang mau disidang ya. Mungkin orang-orang kawan-kawan yang sedang kuliah kalau mau mengajukan skripsi di sidang sama dosen itu gemeternya tidak karuan. Atau mungkin kita baru menghadap ketemu siapa, misalnya calon mertua, ketemu pertama kali, ya ini mau ditanyai apa-apa itu gemeternya tidak karuan. Itu ketika sholat ya harus lebih dahsyat dari itu, karena kita takut ya sholat kita ini nanti sudah sesuai apa enggak, kita di hadapan Allah ini akhlak kita, adab kita ini sudah pas apa belum, kita ini masih membawa sifat sombong, takabur apa enggak. Nah, ini harus kita hadirkan ketika di hadapan sholat, di hadapan pas sholat, di hadapan Allah. Nah, sebabnya apa? Kita ini terlalu lemah, terlalu bodoh dalam mengenal keagungan Allah ini. Kita makrifat keagungan Allah, mengetahui keagungan Allah. Dan kita ketika sudah bisa berdiri ini menghadap kepada Allah dalam sholat itu, kita ini seperti seolah-olah sedang diawasi, diteliti, ditelanjangi hati kita oleh Allah. Nah, seperti seolah-olah kita itu kita itu orang soleh ditelanjangi oleh keluarga kita, seperti lagi di sidang gitu, yaitu di hadapan Allah. Nah, makanya kita itu perbaiki
perbaiki apa namanya sikap kita, akhlak kita, terus syariat kita teliti semua supaya kita itu ketika sholat itu tampil secara apa namanya itu persepsionis apa namanya ya itu dohir batin kita sempurnakan dengan wudhu kita, dengan cara berpakaian kita sopankan, terus kemudian menata batin kita. Nah, sehingga ketika kita sedang menghadap Allah itu semua anggota badan kita itu benar-benar fokus, tidak misalnya gerak-gerak atau apa, ya benar-benar tenang, fokus, khusyuk, semua anggota badan itu khusyuk, tenang, semua bagian-bagian dari terlembut dari diri kita, mulai nafas kita, mulai mata kita. Ketika sudah persiapan sholat itu matanya tidak boleh jelalatan, kita fokus pada pasujudan kita, tempat sujud kita, kemudian semua yang menjadi kelemahan kita itu kita tata semua, sehingga kita itu bisa mencapai taraf tenang atau khusyuk atau fokus. Nah, ini jadi ini akhlak seorang hamba ketika menjelang sholat, pasca sholat itu sudah kita tekankan, seperti ditekankan secara kita tata semuanya di hadapan Allah. Maka ini yang pertama ya kita nata ini jiwa kita, hati kita, pikiran kita, semua fokus. Bagaimana kita bisa mengaku kenal kepada Allah, cinta kepada Allah? Apakah kita tidak malu? Malu ketika kita merasa sok kenal kepada Allah, tapi kita belum begitu kenal. Kita masih kadang menyepelekan Allah, kadang masih banyak suudzon dengan Allah. Ini kan malu seharusnya kita. Maka ketika kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya ketika beribadah itu menjaga perasaan malu. Kita sama manusia ada malu, takut kalau aib kita itu diketahui. Nah, kita di depan Allah kok tidak malu, padahal Allah itu maha tahu dengan apa yang menjadi aib kita di dalam hati kita. Beruntung kita itu ditutup semua keburukan dari hati kita, pikiran kita yang jelek ditutup sama Allah. Tapi Allah tahu. Kita punya rahasia dikit di hadapan manusia itu takut terbongkar kok. Masa di hadapan Allah? Lah ini akhlak ini yang benar-benar kita ciptakan ketika prasolat kita. Ini sesuai dengan hadisnya Abu Hurairah. Kaifal haya, bagaimana malu kepada Allah? Bagaimana malu kepada Allah itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, yastahyi minhu kama yastahyi minar rijalis shalih min qaumi. Malu kepada Allah itu seperti ketika kita malu, ya kita ini malu, kita dianggap orang soleh tapi takut kebongkar bahwa kita ini solehnya soleh palsu. Nah, itu kita malu kalau diketahui manusia. Lah itu kita di depan Allah ya harus lebih malu. Nah, ini hadis yang dikeluarkan Al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq, kita pahlawan, dan Imam Baihaqi fi Su'ab, kitab Su'ab min hadis Sa'id bin Zaid, termasuk hadis mursal. Nah, ini ketika baru persiapan sholat, dan ada satu keterangan bahwa ketika sebelum sholat, ini saya pernah mendengar dari guru saya, nah ini apa yang kita fokuskan pertama. Makanya ketika sudah persiapan sholat, kita tarik nafas dulu satu atau tiga kali, sehingga semua konsentrasi kita itu terjaga, semua elemen terkecil dari diri kita, mulai nafas kita, pikiran kita itu fokus pada nafas. Kita tarik. Setelah semuanya, kita di hati kita ajak semuanya. Yuk semua potensi tubuhku, yuk, dari yang zahir, yang batin,
tubuh jasadku, rohku, sukmaku, jiwaku, pikiranku, semuanya yuk. Nah, yuk kita menghadap kepada Allah lah. Ketika kita dibarengi kesadaran itu, kita bisa mencapai yang sebelum kita sholat mencapai kefokusan, mencapai sebuah kekhusyuan. Ini yang dimaksud dengan itu. Itu ketika kita baru persiapan, belum niat ini, baru persiapan. Nah, makanya ketika selesai azan, terus iqomah, pas qomat ini kita kan udah persiapan. Misalnya sholat itu imam udah mulai, kita lari sambil niatin enggak, kita tenang dulu, tek beberapa menit, berapa detik kita buat konsentrasi, itu baru ketika itu kita menjelang niat. Asrorun niyah utawi bab nerangake rahasia-rahasiane niat. Wa aman niatu anapun utawi niat iku fa'azmu ala ijabatillahi azza wa jalla, yaiku nejo ala ijabatillahi ta'ala ing datale nembadani Allah azza wa jalla fimtisali amrihi ing dalem anut perintah Allah bisolati kelawan nglakoni salat wa itmamiha lan nyampurnaake salat wal kafilan nyegah an-nawaki dia saking perkara kang membatalkan atau merusak salat wa mufsidilan ngerusak salat wa ikhlas lan ikhlas fi jami'i dzalika wa ikhlasi jami'i dzalik lan murniake sekabehane apa ibadah salat itu liwajhillahi krana golek ridhone Allah taala subhanahu Allah rojaan karena arep-arep li sawabi maring ganjarane Allah wa khaufan lan wedi min iqabati saking ketatrapan siksane Allah wa talaban lan numrih liqarbi mengharap mendekat kepada Allah minhu kepada Allah mutaqallidan lan ngarep-ngarep lil min ngarep-ngarep keparingan lil minnati maring kanugrahan minhu saking Allah biidni kelawan idine Allah. Fal yahdar mongko becik wedya sapa makhluk fil munajati ketika berbisik-bisik bermunajat ma'asuin semertane alane ma'asui adabin semertane eleke tata krama wa kasrati isyani lan akeh kemaksiatan keakeh kedurhakaan wa dumbulan ngegongake fi nafsi qadri munajati ing dalem ati ing kira-kirane munajate abet wal yang durlan angan min yuna angan man ing wong yuna jikang munajat wa kaifalan kepriye yunaji munajat wong wa bimalan kepriye bima wa matalan kaya apa yunaji munajat wa inda hadalan kaya ngono iki mang yang bagi pertelo ayak rifa ing to ngerteni ayak ing to ayak rikor ing yen to keringetan apa jabainahu ing pilingane abet minal khalil saking isin watar taulan gumeter apa faraiduhu otot welikate abet minal hibati sebab apa ya hibah iku mangketak wedi wayas firulan pucet apa wajah minal khaufi sebab wedi. Lah ini ketika berdiri kita sudah ini ketika sedang niat. Apa itu niat? Ya, niat itu keinginan kita, sejo itu apa? Tujuan kita untuk apa? Sedang menunaikan ibadah menghadap kepada Allah dan ikut pada perintahnya Allah untuk melakukan ibadah sholat. Maka ketika itu kita apa yang kita ada kesempurnaan kita. Kemudian kita takut khawatir ketika nanti ada hal yang merusak sholat kita atau membatalkan. Makanya ketika itu niatnya kita apa? Mencoba mengikhlaskan, memurnikan semua hal tersebut.
karena kita sedang mengharap kepada ridhonya Allah. Kita mengharap kepada balasan dari Allah, juga takut dari siksanya Allah. Ya, kita sedang berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Kita mengharap diberikan kenugrahan oleh Allah dengan izinnya Allah. Nah, itu baru perasaan itu hadirkan, rasa itu hadirkan dalam diri kita. Kemudian kita takut ketika sedang munajat berbisik-bisik kepada Allah, itu kita menghadirkan rasa takut dengan buruknya akhlak kita, dengan banyaknya pelanggaran kita, kemaksiatan kita di hadapan Allah, dan kita juga mengagungkan di dalam hati kira-kira rasa dalam hati munajat kita itu, dan juga melihat siapa yang sedang kita munajati, beliau adalah Allah, bagaimana kita bermunajat dengannya dan dengan apa kita bermunajat. Maka kita harus ketika itu kita menghadirkan suasana itu, ya kita tiba-tiba ada keringat dingin di pelipis kita karena takut dan malunya kita. Terus kita malu, merasa gemeter, otot-otot kita gemeter semua, kemeringet, ya. Sebab kita menghadap Allah dengan perasaan malu, ya. Jadi setelah kita niatkan tadi lah, itu kita hadirkan, terus baru kita niat nawa itu, ya. Kita ketika bilang nawa itu loh, saya berniat. Nawa itu usolli, sholat kan usolli, ya. Usolli fardol, itu kita bawa suasana itu. Gusti, ya Allah, saya berniat sholat. Sholat apa? Misalnya fardol maghribi, saya berniat sholat fardu, sholat maghrib. Lillah, fardol lillahi, misalnya lillahi ta'ala. Sholat fardol maghribi, salah sarokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi. Ketika kita mengucapkan lillahi, itu benar-benar lillahi, bukan karena yang lain. Ini makanya ketika kita yang timbul malu. Kita ini sudah disetting oleh Allah sebagai prototipe makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah. Kita ternyata kesempurnaan kita itu tidak kita arahkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita dipanggil Allah untuk menghadap, itu masih kita membawa yang selain Allah. Dunia masih kita pikirkan, permasalahan hidup masih kita bawa di hadapan Allah. Alangkah malunya kita di hadapan Allah. Semoga kita bisa menghadirkan suasana-suasana ini, perasaan-perasaan ini, rasa ini ketika sedang berdiri dan berniat sholat di hadapan Allah. Ya, semoga kita dapat kemanfaatan dari kajian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu adalah karena dari kebodohan kami, dari kekurangan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.